Ambisi juara Manchester United masih tetap terjaga usai lolos ke perempat final Europa League. Setan Merah membantai habis Real Sociedad dengan agregat akhir 5-1. Kemenangan ini kembali menghidupkan ambisi besar Ineos yang sempat dianggap mustahil. Sir Jim Ratcliffe bertekad membawa The Red Devils kembali menjadi penguasa Liga Inggris. Misi besar ini segera disambut Ruben Amorim dengan janji manis mempersembahkan trofi juara. Bagaimanakah siasat besar Manchester United kembali bangkit? Ambisi serius Ineos raih gelar Liga Inggris. Performa buruk Manchester United di musim ini membuat Ineos geram habis-habisan. Padahal Sir Jim Ratcliffe sudah jumawa membawa Setan Merah kembali merajai Premier League. Soal menjuarai Premier League 2028, saya rasa itu bukan misi yang mustahil. Justru ini menjadi hal positif karena kami memiliki target yang jelas, ujar Ratcliffe. Namun ambisi gila Ineos ini langsung diragukan oleh legenda Manchester United sendiri. Saya pikir agak naif untuk mengatakan mereka ingin memenangkan Liga Premier karena dari posisi mereka sekarang, mereka masih jauh dari itu, sindir Wayne Rooney. Komentar Watza makin terbukti karena The Red Devils semakin dekat dengan jurang degradasi. Jika terus terpuruk, Setan Merah bakal mengulang aib memalukan di musim 1989-1990. Kala itu, skuad besutan Sir Alex Ferguson harus puas finish di posisi ke-13 Liga Inggris. Bayang-bayang rekor kelam itu langsung bikin Roy Keane marah besar pada pasukan Ruben Amorim. Mereka bermain imbang di Everton seperti mereka telah memenangkan piala. Aneh, saya melihat anak-anak ini dan menganggap mereka penipu, ujar Keane dengan emosi. Meski diragukan banyak pihak, Ineos justru semakin berani melempar target ambisius. Bukan hanya prestasi, Sir Jim Ratcliffe juga punya misi membangun stadion baru. Markas baru Setan Merah ini disebut akan menyaingi kapasitas Camp Nou milik Barcelona. Stadion yang akan dinamai New Trafford ini bisa menampung sampai 100.000 penonton. Kemenangan Setan Merah dilengkapi Diego Dalot dengan gol di menit 87. Pasukan Manchester Merah lolos ke perempat final berkat agregat telak 5-1. The Red Devils juga masih menjadi klub yang belum terkalahkan di Europa League musim ini. Keberanian Ruben Amorim mengandalkan Wonderkid. Pertandingan kontra Real Sociedad jadi perjudian sukses Manchester United. Strategi transfer ambil Wonderkid gacor terbukti cocok dengan skema Ruben Amorim. Di musim ini, The Red Devils sukses membajak Aiden Heaven yang dari Arsenal senilai 1 juta pound sterling. Kami tentu ingin menghindari hal tersebut. Kami tidak ingin proyek stadion baru justru menghambat dana transfer yang dapat menjaga tim tetap kompetitif, ujar Omar Berada selaku CEO. Janji pria asal Prancis ini langsung disambut antusias oleh Ruben Amorim. Ini stadion yang luar biasa seperti yang seharusnya, namun kami harus fokus dulu dengan masa kini. Saya sangat bersemangat untuk meraih gelar di Old Trafford, tegas Amorim. Mati-matian mengejar trofi Europa League. Janji manis Ruben Amorim bakal buktikan dengan mati-matian mengejar Europa League. Setan Merah cuma bisa meraih gelar juara di kompetisi kasta kedua benua biru ini. Alhasil Amorim bertekad akan membawa gelar Europa League ini ke Old Trafford. Saya selalu terburu-buru, jadi saya pikir mereka suka itu karena saya ingin menang. Mereka ingin menang dan kami satu visi. Kami sangat ambisius, kami ingin menang. Sayangnya ambisi besar sang penyair justru ditanggapi sinis oleh Paul Merson. Pandit Sky Sports ini menilai Tottenham Hotspur, Lyon, Atletico Bilbao, dan Lazio lebih banyak menjadi juara. Bahkan Merson gak ragu memprediksi Bruno Fernandes DKK bakal kalah di 16 besar. Saya tidak tahu apakah United mengalahkan Real Sociedad pada hari Kamis di laga Europe. Ini adalah pemain kepala atau ekor. Saya tidak bisa melihatnya. Namun kor-kor Merson langsung dibantah oleh superkomputer Opta. Setan Merah diprediksi bakal lolos ke perempat final dengan peluang 50,4%. Dapatkan parfum wangi tahan lama dari Aero Street cuma 90 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Ruben Amorim langsung mengerahkan anak asuhnya untuk bermain Spartan di Old Trafford. Dirinya bertekad mempersembahkan tiket perempat final untuk publik Theater of Dreams.
Jika Anda pemain top dan bermain di klub ini, bahkan saya, orang-orang mengatakan saya tidak cukup bagus untuk klub ini. Dalam latihan saya merasa mereka sangat menginginkan kemenangan, terutama besok. Sayangnya janji manis sang entrenador terancam buyar saat pertandingan baru berjalan 10 menit. Pasukan Imano Alguacil unggul lebih dulu melalui sepakan penalti Mikel Oyarzabal. Namun dukungan publik Old Trafford langsung membuat setan merah mengamuk. Bruno Fernandes menyamakan skor 6 menit berselang lewat eksekusi titik putih. Di babak kedua, sang kapten kembali mencetak gol untuk membawa The Red Devils unggul. Real Sociedad makin terpuruk usai John Eranburu di kartu merah wasit. Padahal gelandang 22 tahun itu belum genap 10 menit berada di lapangan. Keunggulan jumlah pemain bikin setan merah semakin ngotot untuk menyerang. Hasilnya, dua Capitano melengkapi hat-tricknya dengan tembakan ke pojok kanan gawang Alex Remiro. Kapasitas raksasa tersebut bakal memaksa setan merah merogoh kocek 42 triliun rupiah. Sir Jim Ratcliffe langsung disorot tajam karena terlalu jor-joran membangun stadion anyar. Padahal Taipan asal Britania Raya ini menyebut setan merah bisa bangkrut kalau terlalu boros. Manchester United akan kehabisan dana pada akhir tahun 2025 setelah saya menyuntikkan 300 juta pound sterling, terutama jika kami tidak membeli pemain baru di musim panas, cemas Ratcliffe. Bahkan pemilik Ineos ini gak segan menghujat para bintang setan merah yang digaji mahal. Beberapa pemain tidak cukup berkualitas dan beberapa lainnya dibayar terlalu mahal. Namun untuk membentuk skuad yang sepenuhnya berada di bawah kendali kami tentu membutuhkan waktu, sindir Ratcliffe. Meski bakal membangun markas anyar, setan merah gak bakal kesulitan merekrut pemain bintang. Pasalnya, Cido sudah mencatatkan 12 gol bagi tim muda The Red Devils. Bahkan dirinya diprediksi bakal jadi senjata mematikan di masa depan oleh legenda setan merah. Saya mengenal salah satu pelatih yang menangani Cido di Arsenal, dan ia mengatakan bahwa Cido punya masa depan yang cerah. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Anda bisa lihat dia akan masuk tim utama Manchester United tidak lama lagi, ujar Andy Cole. Selain itu, Ruben Amorim juga masih punya senjata rahasia dalam diri Harry Amas dan Jack Fletcher. Jebolan Akademi Hell End ini tampil solid saat dipercaya starter kontra Real Sociedad. Heaven menjelma jadi palang pintu The Red Devils di sektor kiri dalam skema 3 back. Bocah 18 tahun ini sukses mematikan pergerakan Takefusa Kubo di sisi kanan skuad La Real. Tercatat Heaven berhasil memenangkan 100% duel tanpa sekalipun dilewati lawan. Manchester United juga sukses membajak salah satu striker masa depan Arsenal, Cido Obi Martin. Striker asal Denmark tersebut sudah memberikan sinyal ancaman kepada Rasmus Højlund. Pasalnya, Cido sudah mencatatkan 12 gol bagi tim muda The Red Devils. Bahkan dirinya diprediksi bakal jadi senjata mematikan di masa depan oleh legenda setan merah. Saya mengenal salah satu pelatih yang menangani Cido di Arsenal, dan ia mengatakan bahwa Cido punya masa depan yang cerah. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Anda bisa lihat dia akan masuk tim utama Manchester United tidak lama lagi, ujar Andy Cole. Selain itu, Ruben Amorim juga masih punya senjata rahasia dalam diri Harry Amas dan Jack Fletcher. Keduanya mulai sering dibawa sang pelatih bersama skuad utama setan merah. Dapatkan sandal keren dari Patrobas cuma 99.000 aja. Cek link di bawah ini ya. Dengan ambisi kebangkitan bersama Ineos, akankah Manchester United bisa merengkuh gelar Europa League di akhir musim?